Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Jeremy William. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun hubungan antara individu dan kelompok. Yang pertama, individu dan hidup bersama sebagai makhluk sosial. Kita bahas yang pertama itu individu. Individu adalah suatu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang seorang atau perseorangan, yang dimana dengan penjelasan simpelnya kita hidup sendiri dan tanpa interaksi dengan orang lain. Dan kita masuk kepada bagian manusia sebagai makhluk sosial. Sini manusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan manusia lain dalam setiap aspek kehidupan. Ini merupakan definisi dari makhluk sosial, di mana kita sebagai makhluk sosial, sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja sangat membutuhkan bantuan dari manusia lain. Berikutnya kita masuk dalam materi manusia yang berbudaya. Bagaimana manusia yang berbudaya? Manusia yang berbudaya itu adalah seseorang yang menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat. Jadi seperti kita bangsa Indonesia, kita memiliki banyak suku, kaum, budaya, bangsa dan juga etnis, dan kita hidup di dalam budaya itu dan kita menjalankan budaya itu sehari-hari kita. Berikutnya, kerangka hidup bersama individu dan kelompok. Nah, di sini ada contoh interaksi individu dan kelompok. Yang pertama, ketua kelas berbicara mengenai program sekolah kepada teman-teman sekelasnya. Seperti kita di kelas ini, kita memiliki satu ketua kelas yang dimana seringkali ketua kelas ini memberikan informasi kepada kita di kelas. Berikutnya, ada guru yang mengajar para siswa di kelas. Saya pikir tidak perlu dijabarkan lebih luas. Dan yang berikutnya, seorang mahasiswa mempresentasikan materi di depan teman-temannya. Jadi inti dari contoh interaksi ini yaitu interaksi individu dan kelompok. Contohnya seperti itu, seseorang yang berdiri di depan kelas dan melakukan interaksi ataupun memberikan informasi kepada anggota yang di dalam kelas. Yang berikutnya, materi mengelola stres. Di sini ada 5 cara mengatasi stres. Cara yang pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Nah, seringkali kita kesulitan dalam mencari orang yang dapat dipercaya. Untuk itu solusi satu-satunya pandai-pandai dalam memilih teman bicara. Jangan seenaknya saja berbicara dan terlalu gegabah. Cara berikutnya ada melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah, di sini kita bisa melakukan cara-cara apa saja yang sesuai dengan hobi kita, kemauan kita, yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita untuk menghilangi stres. Cara berikutnya adalah kembangkan hobi yang bermanfaat, seperti menulis atau membaca atau mendengarkan musik, yang dapat menghilangkan stres kita. Cara yang berikutnya adalah meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, satu cara ini merupakan cara yang sangat paling penting dalam menghilangkan stres, karena sebagai manusia biasa, tentunya sebagai manusia beragama, kita percaya bahwa segala sesuatu kehidupan kita diatur oleh Tuhan dan kita boleh menghilangkan stres kita dalam kehidupan kita dengan cara ini. Yang cara berikutnya yang terakhir yaitu berpikir positif. Jadi dalam setiap masalah yang kita hadapi, untuk menghilangkan stres yang kita alami, lebih baik jangan terlalu berpikir negatif, tapi banyak-banyaklah berpikir positif. Yang materi yang terakhir yaitu mengelola konflik. Nah, di sini ada juga cara untuk mengelola konflik. Yang pertama yaitu fokus pada masalah. Jadi dalam kita mengelola konflik, jangan kita terlalu berfokus kepada hal-hal yang lain, karena dengan berfokus kepada hal yang lain, masalah atau konflik yang kita hadapi tidak akan selesai karena kita terlalu fokus kepada hal yang lain. Berikutnya, berkomunikasi secara terbuka.
Nah, misalnya jika kita mengalami sesuatu konflik dan ini berhubungan dengan meminta pendapat dari pihak netral. Nah, seperti dua cara ini saling berhubungan. Ketika kita meminta pendapat dari pihak netral, otomatis kita kan berkomunikasi. Nah, dalam komunikasi kita itu tentu saja kita seharusnya berkomunikasi secara terbuka. Karena pihak netral yang akan kita mintakan pendapat tidak akan dapat membantu jika komunikasi yang kita lakukan tidak terbuka. Nah, karena itu yang sudah saya jelaskan, langsung saja kepada yang cara terakhir, yaitu evaluasi dan kompromi. Jadi gunanya evaluasi dan kompromi itu kita dapat mengetahui kekurangan apa saja yang ada dalam diri kita. Jadi kita tidak hanya berfokus kepada konflik itu, tapi kita kembalikan kepada diri kita apa yang kurang dalam diri kita, dan juga kita mengkompromi juga jika ada orang yang ternyata membuat kesalahan itu. Next. Oke, materi saya cukup sampai di sini. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan diberikan kesempatan kepada teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nifada Manggalat ingin bertanya. Pada poin ini, yang poin pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Tadi Anda menjelaskan itu seperti jangan gegabah untuk berbicara dengan orang lain. Itu maksudnya bagaimana? Kenapa itu jangan gegabah? Itu termasuk bicara dengan stres. Jadi kenapa cara itu termasuk ke dalam cara mengatasi stres? Karena ketika kita berbicara kepada seorang yang tidak dapat kita percaya, tetapi dalam diri kita percaya, oh dia ini dapat kita percayai. Jadi semua yang kita rasakan, semua yang kita rasa beban dalam hidup kita, apalagi itu stres, sudah kita bicarakan, tetapi sayang sekali orang itu dapat membocorkan kepada orang lain, ataupun dia juga menjelek-jelekan kita di belakang diri kita. Jadi tanpa kita sadari, ya kita sudah salah dalam berbicara kepada orang. Itu jawaban saya. Merasa puas? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih. Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Restiwan Pramusa ingin bertanya tentang yang seperti dibicarakan tadi oleh Alifa mengenai poin pertama ini, bicarakan keluhan dengan seorang yang dapat dipercaya. Pertanyaan saya, bagaimana respon Anda jika hal yang sudah Anda bicarakan kepada orang tersebut tapi ternyata bocor pada orang lain? Terima kasih. Kalau menurut saya dan kalau menurut saya, banyakkan orang juga pasti akan merasa kecewa karena kita sudah mempercayai orang tersebut dan kita sudah berbicara tentang banyak hal yang kita rasakan, tapi sayang sekali orang itu tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia terima dari kita. Itu dari saya. Merasa puas? Jelas. Terima kasih. Jika masih ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan. Jika sudah tidak ada yang bertanya, maka presentasi saya tutup. Sekian dan terima kasih.